Berdasarkan laporan dari Charities Aid Foundation, negara Indonesia itu tercatat sebagai negara dengan kontribusi relawan terbanyak di dunia, di mana 53% penduduknya itu aktif berkontribusi di program sukarela pada tahun 2021. Selain itu juga, survei dari Indo Relawan menyatakan bahwa 351 relawan yang terlibat itu kebanyakan berkontribusi di bidang pendidikan dan juga bantuan sosial. Nah, kalian pernah nggak sih kepikiran menjadi volunteer ngajar? Sepertinya seru ya, karena kita bisa saling sharing ilmu, terus juga ketemu adik-adik, dan bisa bawa perubahan nih di lingkungan. Nah, tetapi apakah itu semudah yang kita pikirkan, atau justru penuh tantangan nih? Atau apa ada seninya di balik itu semua? Halo Sobat BEM, kembali lagi di podcast Ruang Kampus Biru, di mana tempat kita ngobrol santai tetapi juga berbobot. Kenalin, aku Aldo. Dan aku Vikram sebagai podcaster podcast Ruang Kampus Biru episode 14. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tuntas nih pengalaman seru dan juga penuh makna dari kegiatan volunteering, terutama volunteer pengajaran nih doh. Bener banget nih, Vic. Dan tentunya juga kita nggak bakal sendirian nih, karena kita akan ditemani oleh dua narasumber yang tentunya punya pengalaman langsung nih di Waduh. bidang volunteer ngajar. Siapa tuh? Wah, kalau gitu kita bakal kupas tuntas nih doh tentang gimana sih rasanya jadi volunteer ngajar itu, suka dukanya serta tantangan nih di balik semua itu. Nah, bener dong. Jadi buat Sobat BEM yang masih ragu dan pengen jadi volunteer ngajar tuh bisa banget simak kita sampai habis nih. Aduh. Nah, mungkin tanpa perlu berlama-lama lagi ya, Vic ya. Kita Boleh, sambut boleh. aja deh kedua narasumber keren kita hari ini. Oke, jadi kita sambut aja Kak Rani dan juga Kak Citra. Halo Kak. Halo Kak, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku baik. Aduh. Kak Rani sendiri gimana? Aduh. Alhamdulillah baik banget, apalagi diberikan kesempatan buat ketemu Kak Citra, Aldo sama Vikram. Waduh, merasa terhormat gitu ya aku ya. Ini jadinya Ya, jadi untuk mengawali semua ini mungkin kita bisa awali dan perkenalan dulu nih. Mungkin template-nya bisa dari nama lengkap, nama panggilan serta dari organisasi pengabdian mana aja nih. bener banget nih, Vic. Biar Sobat BEM juga pada tahu. Boleh nih hari dong. ini. Mungkin bisa diawali dari Kak siapa nih? Kak Citra dulu lah, boleh. Boleh. Kenalin, namaku Citra Mawarti, biasa dipanggil Citra. Aku dari Jakarta Mengabdi dan aku di sana sebagai divisi humas Kadifnya. Waduh, keren gitu ya, keren gitu. Oh, divisi humas. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Mungkin dari Kak Rani. nih Kak Rani mungkin selanjutnya. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Rani Kusmawati, biasa dipanggil Rani. Saat ini aku menjadi mahasiswi semester 4 di Politeknik Statistika STIS. Asal organisasi aku dari STIS Mengajar. Di STIS Mengajar aku diamanai menjadi wakil presiden. Selain itu juga aku dari Kepala Bidang IMSI Nasional, Kepala Bidang Pengabdian Masyarakat. Selain itu juga aku ada beberapa pengalaman pengabdian masyarakat, contohnya seperti Pengabdi Muda 7 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, kemudian IMSI Mengajar, VDCD dan juga pengembangan desa tertinggal. Waduh, keren dua-duanya itu. Keren banget nih dua-duanya, Vic. Kayaknya udah banyak pengalamannya nih Do ya. Iya, ada Keren banyak banget. pengalamannya nih. Nah Kak, mungkin tadi Aldo sudah sempat singgung nih bahwa Indonesia itu menjadi salah satu penyumbang volunteer terbanyak di dunia ya Do. Kontribusi relawan Wow, banyak keren di banget dunia. tuh. Nah mungkin salah satunya di bidang pengajaran nih. Nah melihat kondisi pendidikan sekarang, mungkin dari Kak Rani dan Kak Citra nih bisa beri satu kata nih tentang pendidikan di Indonesia nih. Gimana Keren mungkin? banget. Ya. Satu kata nih. Nah Dan- boleh nih, mungkin dari Kak Rani. Dari Kak Rani Boleh Kak gantian. Rani dulu deh. Oke, satu kata dari aku mungkin kesenjangan. Aduh, berat banget ya. Berat banget. Berat. Kayak Nah, kalau dari Kak Citra. Nah, ya Kalau gimana? dari aku boleh 2 kata nggak sih? Boleh deh. Boleh Boleh. dua kata. Boleh, Boleh dua boleh. kata. Masih kurang sih. Aduh, dua-duanya berat gitu ya. Dua-duanya berat gitu ya. Hampir sama sebenarnya sama Karani ya, senjang sama kurang gitu, nggak jauh beda. Oke, kata-katanya nih sepertinya udah cukup mewakili ya, Vic ya. Jadi sepertinya udah tahu nih gambarannya gimana ke depannya nggak sih? Ya, benar banget. Dari kata-katanya itu pasti udah punya arti gak sih? Gimana Nah. kenapa dikeluarin statement itu ya mungkin ya? Iya. Nah, tapi Kak, kami penasaran nih. Mungkin bisa diceritakan nih secara singkat gimana sih awal mula bisa tertarik ikut kegiatan volunteer ngajar gitu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Rani dulu deh. Oke, jadi aku mungkin agak banyak ya ini faktornya. Yang pertama tuh karena aku dari kecil udah terbiasa sama orang tua diajak ke kegiatan sosial, contohnya seperti Charity Bersama Lansia dan juga kegiatan kunjungan ke panti asuhan. Kemudian selain itu juga sebelumnya aku udah sempat kuliah di Jogja ya selama 1 tahun. Dan kadang tuh aku kalau merasa lagi terpuruk atau down banget gitu, aku sering keliling-keliling Jogja malam-malam nih, dan aku melihat berbagai pemandangan yang bisa
menggores hati aku gitu. Kayak aku melihat ada kakek-kakek yang jualan anyaman bambu sampai tengah malam, kemudian ada ibu-ibu yang gendong anaknya gerimis-gerimis Waduh, hujan-hujan sambil jualan. Nah, dari melihat semua itu aku merasa semakin bersyukur dengan apa yang udah Tuhan berikan kepada aku. Tapi rasa syukur aku tuh nggak boleh cuma berhenti sampai dengan rasa syukur aja. Aku harus bisa memberikan apa yang aku punya untuk orang lain dan berkontribusi untuk lingkungan sosial aku. aduh, berusaha melihat kondisi sekitar ya gitu Kondisi ya. sekitar. Nah, sekarang versi Kak Citra deh, gimana nih? Aku itu awalnya kan waktu maba itu nggak ada kegiatan ya, kan itu sama Ah, sekali nggak ada Aduh, kegiatan kayak gitu kayak 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 kayak. Sama pengen sibuk nih gitu cari kegiatan apa sih yang seru gitu. Terus aku scroll lah Instagram buat yang volunteer dan akhirnya aku ketemu sama Jakarta Mengabdi ini. Sebenarnya aku juga ingin ikut kegiatan sosial gitu sih, karena aku ngelihat yang kayak artis-artis western gitu kan terjun langsung sering sama kegiatan-kegiatan sosial ya. Itu bikin aku tertarik juga. Terus ditambah aku saat maba itu aku emang gak ada kegiatan, jadi aku cari kegiatan eksternal yang memang di luar dari kampus itu gitu. Dan setelah aku cari, aku ketemu nih sama Jakarta Mengabdi ini. Terus aku scroll Instagramnya dan memang kegiatan-kegiatannya itu lumayan seru banget gitu. Di saat itu aku masuk itu dari tahun 2022 sampai sekarang 2025 gitu. Jadi udah 4 tahun di Jakarta Mengabdi ini dan aku betah gitu. Sebenarnya asal usulnya sih dari situ gitu, karena ketertarikan aku awalnya ngelihat orang-orang sekitar gitu berbuat baik sama lingkungan, terus juga sama sesama, sama sosial. Terus akhirnya ditambah dengan kegiatan aku yang memang masih maba nggak ada kegiatan apa-apa, aku pengen berguna juga sih buat orang lain saat itu gitu. Akhirnya disinilah aku ketemu sama Jakarta Mengabdi. waduh, aku sebagai mahasiswa yang perantau juga ya datang ke sini kayak udah tertarik juga deh sama organisasinya ini deh. Nah, benar Boleh. banget. Waduh, bisa join kayaknya Bisa nih. join Aduh. dari situ. Terus juga tadi ya melihat mungkin alasan Kak Cita sama Kak Rani juga join tuh kan melihat dari kondisi orang-orang di sekitar juga ya Fik ya. Tentunya juga kayak di Jakarta juga banyak juga ya orang-orang yang masih membutuhkan gitu. Jadi Kak Rani sama Kak Cita tuh punya tujuan gitu ya, ingin menolong sesama gitu. Nah, Betul mungkin langsung aja ya Ya, ke ya. selanjutnya ini aku juga baru baca-baca nih Kak dari halaman Tempo sekitar tanggal 20 Januari lalu, belum lama itu. Nah, itu kalau nggak salah tuh isinya tuh tentang Kemendikbud yang ngadain program rekrutmen relawan nih, di mana ke daerah 3T. Aduh, apa tuh? Nah, 3T itu pasti daerah tertinggal, Aku kira satu terpadu ya. Aku tertinggal. kira terpadu ya. Aduh, bukan ya, Nggak bukan. terpadu, nggak terpadu. Aku kira ya. Intinya daerah tertinggal juga. Aduh ya. Nah, tujuan dari programnya itu karena disebabkan di daerah 3T ini tuh masih kekurangan pengajar nih, dan juga walaupun ada guru-gurunya di tempat itu masih ngerangkap banyak peran gitu. Nah, jadi berdasarkan kondisi ini tuh aku mau minta tanggapan nih dari Kak Rani sama Kak Citra juga sebagai orang yang udah pernah punya pengalaman di bidang volunteer gitu. Terus sama mungkin ada juga nggak nih cerita yang relate atau yang sesuai dengan kondisi saat itu juga. Mungkin bisa ke Kak Citra Kak Citra dulu dulu ya. boleh Kak Citra. Menurut aku kegiatan itu lumayan banget untuk membantu orang-orang, apalagi yang memang bukan di Jakarta gitu, di luar dari Jakarta itu. Karena kalau di Jakarta ya maaf dengan kata lain, semiskin-miskinnya orang di Jakarta masih bisa untuk cari makan dan lain-lain gitu ya. Masih terpenuhi hidupnya gitu, masih ada listrik, masih ada apapun gitu untuk jadi tempat tinggal mereka gitu. Sedangkan kalau di tempat-tempat yang terluar terdalam gitu-gitu, itu memang mereka kan pasti untuk listrik aja kadang mati gitu. Terus juga untuk tempat tinggal bahkan kayak harus memikirkan gitu tinggalnya di mana dan lainnya itu benar-benar cukup sulit gitu keadaannya. Aku relate sama keadaan ini karena dari yang Jakarta Mengabdi itu sendiri udah sempat bina beberapa kampung ya. Beberapa kampungnya ini memang ada yang cukup tertinggal juga, yang emang ada di bantaran kali. Terus juga ada beberapa hal yang memang mereka tuh cuma tinggal pakai apa ya, kayak kayu-kayu gitulah tempat tinggalnya. Itu cukup menyedihkan juga sih. Terus juga di dekat sampah tinggalnya, terus juga di samping rel banget, sama di samping rel kereta api banget. Itu benar-benar ngelihat nih sebenarnya tuh pemerintah emang cukup belum cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka juga sih yang ada di Jakarta ini gitu. Apalagi di tempat-tempat yang memang di luar Jakarta itu pasti lebih banget
memprihatinkan ya kondisinya daripada yang di Jakarta ini. Bener Karena banget sih. kalau aku lihat sih mereka masih bisa ada mata pencarian dengan ngamen, terus juga dengan hal-hal lain kayak misalkan mereka kayak rongsokan, nyari-nyari rongsokan terus mereka jual dikumpulin. lagi tuh, seenggaknya mereka masih ada pemasukan lah dari hal-hal kayak gitu. Sedangkan kalau di daerah lain belum tentu mereka bisa kayak gitu kan. Itu lebih menyedihkan lagi gitu sih kalau dari Bener aku. banget ya. Relate-nya di sana Aduh, gitu, betul. karena melihat kondisinya kayak gitu. Sedih banget juga ya dong. Sedih banget ya Iya, berarti. lumayan sedih banget sih kalau dilihat emang. Karena kan itu kan pasti kan nanti dampaknya jadi ke anak-anaknya juga ya, anak-anak yang putus sekolah, terus juga anak-anak yang kurang pengetahuan untuk kedepannya kayak gimana gitu. Jadi ya untuk hadirnya volunteer ini tuh ngebantu banget untuk ngebuka mata-mata orang tua ataupun adik-adik gitu untuk kedepannya itu bakal kayak gimana gitu sih Bener. yang relate-nya. Ya bener banget sih. Kita aja Iya, kesini aja tadi ngeliat juga ya kondisi-kondisi sekitar kita gimana gitu. iya bener Masih banget. banyak yang sangat Masih memprihatinkan gitu ya. Nah kalau Oke, dari oke. Persika Rani nih gimana nih? Aku tadi setuju banget sama apa yang disampaikan Kak Citra, bahwa hanya dengan kehadiran volunteer itu bisa membuka mata mereka. Dan emang ini relate banget sih dengan kita terjun langsung ke lapangan dan kita ada merangkul untuk mereka. Nah mereka tuh bisa merasa, oh kami dirangkul gitu, terutama untuk daerah yang di 3T tadi. Nah seperti pengalaman aku juga, alhamdulillah aku pernah diberikan kesempatan untuk bisa ikut kegiatan pengabdian di daerah 3T, di mana memang kondisinya di sana itu sangat berbeda dengan kondisi di wilayah saya, di mana perbedaan itu sangat kompleks, mulai dari perbedaan geografis, di mana di sana itu pulau yang dikelilingi oleh laut dan transportasi utamanya itu adalah perahu. Dan bahkan kalau kita mau ke pusat kota kita harus menaiki perahu itu kurang lebih selama 3-4 jam. Selain kesulitan akses secara geografis, tentunya secara ekonomi mereka juga tertinggal. Selain itu juga secara sosial, banyak fasilitas-fasilitas dasar seperti pendidikan yang mungkin belum bisa terakses dengan baik di sana. Nah, salah satu contoh yang udah disebutkan sama Aldo tadi benar banget bahwa kekurangan tenaga pendidik gitu. Aku punya teman yang pernah ikut program Indonesia Mengajar dari Kemdikbud. Di bawah di sana tuh mereka bercerita bahwa guru-guru di daerah 3T itu bebannya sangat banyak karena mereka masih harus mengajar, mereka harus menyelesaikan berbagai administrasi, kemudian mereka juga harus mengikuti berbagai pelatihan, di mana pelatihan itu tentunya sangat menyita waktu, dan hal itu membuat mereka tidak bisa fokus untuk mengajar gitu, di mana seharusnya tugas utama mereka itu yaitu mengajar. Selain karena faktor tenaga pendidik, tentunya yang kedua itu adalah faktor infrastruktur, di mana pengalaman aku di desa Komodo itu di sana hanya ada 2 sekolah, di mana satu sekolah itu untuk sekolah dasar dan sekolah satunya itu untuk SMP sekaligus SMA, di mana dari pagi sampai siang itu untuk belajar SMP dan dari siang sampai sore untuk belajar SMA. Tentunya itu sangat senjang dengan kondisi kita yang ada di sini, di mana kita bisa belajar dari pagi sampai sore, sedangkan di sana hanya belajar setengah hari. Tentunya materinya pun jauh berbeda dengan yang kita terima. Kemudian juga kita juga di sini bisa belajar berbagai soft skill, tapi di sana mereka nggak bisa. Tapi meskipun dengan keadaan seperti itu mereka tetap semangat gitu. Bahkan aku terenyuh dengan semangat mereka untuk tetap belajar meskipun hanya setengah hari. Terus sorenya mereka belajar di luar seperti di pinggir pantai atau di mana gitu. Jadi dari sana aku mengambil kesimpulan bahwa kenapa mereka tertinggal itu bukan karena mereka nggak mau belajar, tetapi karena mereka nggak mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar dan juga mendapatkan infrastruktur seperti teman-teman lain yang ada di daerah lain. Waduh. Dari cerita Kak Rani tadi dan Kak Citra tadi ngingetin aku juga ya kondisi-kondisi di daerah Indonesia Timur itu memang sangat memprihatinkan itu. Bahkan jangankan infrastruktur ya, teknologi aja tuh mereka kayak nggak paham gitu. Penggunaan laptop aja tuh aku benar. rada-rada susah gitu cara ngejelasinnya gimana. Aku juga jadi kepikiran nih satu kata juga dari kondisi ini, kesenjangan. Waduh, berat banget nih. Berat banget, apalagi kan juga melihat perbandingan dari sini di tempat kita juga sama di daerah 3T juga pasti jauh banget ya tadi Wah, masalah infrastruktur. Terus sangat jauh, Dok, sangat jauh. terus apalagi tadi juga dari sistem geografisnya juga ya, yang tentunya bener banget. mengaruh ke mobilisasinya juga susah. Jadi nggak cuman dari sebatas pendidikan yang susah, tapi juga dari tempatnya yang masih susah juga nih, Vi. Tapi emang infrastruktur tuh paling penting ya, Ya, mungkin untuk infrastruktur menjawab tuh. semua tantangan yang ada ya. Ya. Nah, mungkin dari jawaban kedua narsum kita tadi tuh sangat sudah mendefinisikan kalau mereka tuh berpengalaman, Do. Bener Gitu. banget. Aduh, keren-keren banget nih, Keren-keren Do. banget nih Aduh. narasumber kita hari ini. Nah, mungkin kita masuk nih ke pertanyaan inti nih tentang volunteer ngajar nih. Wah, Nah, Kak, jadi mari.
banyak nih teman-teman yang nanya, mengajar tuh susah atau gampang sih? Nah terus atau enggak keduanya terus atau ada seni di balik ngajar itu Kak? Mungkin bisa dimulai dari siapa dulu nih? Oh, mungkin bisa ke Karani Karena dulu deh, dulu. boleh. Oke, jadi bener banget mengajar itu nggak bisa kita katakan sebagai sulit atau mudah karena pasti ada sulitnya, ada mudahnya. Nah, bener banget kata Fikram tadi bahwa mengajar itu ada seninya. Kenapa ada seninya? Karena dalam mengajar itu kita nggak hanya menyampaikan materi aja, tapi kita juga harus memahami karakter adik-adik di sana. Kemudian kita harus membangun kedekatan secara emosional dengan adik-adik. Kita harus bisa menumbuhkan motivasi mereka untuk semangat belajar. Bahkan terkadang kita juga harus menyesuaikan bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada mereka agar materinya itu bisa diterima dengan baik. Contohnya nih, aku pernah ikut VDCD pertama kali. Di sana aku diminta untuk menyampaikan materi mengenai daur ulang, mengenai limbah, mengenai sampah plastik dan juga lingkungan kepada adik-adik yang masih TK bahkan belum sekolah. Nah, tentu di sana tantangan yang besar ya buat aku. Nah, akhirnya aku menemukan metode yang cocok, yaitu aku menyampaikan materinya dengan menggunakan video animasi yang tentunya itu sangat menarik untuk adik-adik yang masih kecil, dan juga tentunya dengan penyampaian dengan bahasa yang sederhana dan juga dengan bahasa yang mudah mereka pahami. Nah, tentunya metode ini akan berbeda kalau nantinya aku bakalan ngajar teman-teman yang udah SMP ataupun SMA. Nah, selain itu juga aku pernah di daerah yang 3T. Salah satu materi yang kami sampaikan itu materinya masih sangat tabu untuk dibahas di daerah sana, padahal di daerah aku sendiri materi itu udah umum untuk dibahas gitu di tingkat SMA. Nah, jadi secara penyampaiannya kami harus menggunakan bahasa yang lebih sederhana, bahasa yang lebih halus, kemudian bahasa yang lebih bisa mereka terima gitu. Jadi kalau ditanya, ya butuh apakah mengajar butuh seni? Jawabannya iya, betul banget. Mulai dari seni dalam membaca situasi, seni dalam menumbuhkan semangat mereka untuk bisa belajar, dan juga seni dalam mempercayai mereka supaya mereka percaya dengan itu. Waduh, Wah, benar bener banget ya. banget. Berarti pasti ada seninya. Ya, ini persiapan nih do, persiapan. Siapa? Nah, mungkin langsung ke Kak Citra juga deh gini. Gimana Oke. pandangan Kak Citra? Aku setuju banget sama Karani tadi karena kan kita ngelihat dan ngajar anak-anak itu kan banyak banget karakteristiknya gitu ya. Bahkan maksudnya kalau misalkan kita dalam satu keluarga aja kita beda-beda adik kakak tuh sifatnya kayak gimana gitu, dan memahami mereka itu nggak mudah gitu. Ada yang memang anaknya overaktif banget gitu dan butuh perhatian lebih dari kita. Kira kayak kita cari pendekatan yang memang bisa ngedeketin kita sama dia gitu. Jadi benar-benar harus tahu masing-masing karakteristiknya yang ada di sana gitu, adik-adiknya kayak gimana, terus cara belajar mereka itu maunya kayak gimana, dan apa yang mereka sukain gitu. Karena kan biasanya kalau kayak gitu kita jadi tahu juga cara belajar mereka itu yang cocok tuh kayak gimana metodenya gitu, yang harus kita ikutin tuh kayak gimana. Jadi lama-lama kita paham sama karakteristik itu gitu. Dan menurut aku emang gampang-gampang susah gitu ya, kalau dibilang gampang enggak, kalau dibilang susah juga enggak gitu, karena ya balik lagi gitu, memahami adik-adik dengan kakak-kakaknya kan banyak ya. Kalau di Jakarta Mengabdi itu sendiri itu nggak cuma pengurus aja, cuma juga ada volunteer yang memang ada gitu hadir di kegiatannya. Jadi di balik adik-adiknya juga banyak, kakak-kakaknya juga banyak. Jadi kita biasanya itu juga harus tahu gitu, dan kita diskusin balik cara ngajar kita yang baik tuh ke adik-adik kayak gimana gitu, agar ya mereka juga paham sama apa yang kita ajarin. Jadi balik lagi kalau dibilang ada seninya ya pasti ada seninya gitu dalam mengajar gitu sih. Waduh, Wah, ternyata nih. banyak juga ya seninya Ini nih. gimana nih sobat-sobat BEM? Udah kejawab gak sih pertanyaannya? Harusnya Nah. udah niat nih mau belajar ya, udah Ya. mau ikut gitu buat ngajar. Apalagi buat kita kan, tadi Ya, buat persiapan gitu. Persiapan. Ternyata tuh buat jadi volunteer ngajar tuh selain mempersiapkan diri juga kita harus tahu nih tentang cara memahami karakter Wah, bener anak-anaknya banget nih juga. dong. Karena kan ada banyak. Terus juga tadi yang di 3T juga kita harus menyesuaikan bahasa kita, karena kan belum tentu bahasa yang kita sekarang ini bisa dipahami Dipahami oleh sama mereka. mereka. Jadi Benar harus banget. banyak penyesuaian juga. Jadi tentunya persiapannya banyak nih, Fe. Ya, benar banget. Nah, Nah, mungkin mungkin lanjut ya. dari segi pengajaran. Pengajaran. Nah, tadi juga udah dibahas sama Kak Cita dan Karani. Sekarang Nah, apa nih? Nah, sekarang kita juga penasaran nih dari lingkungannya sendiri. Waduh. Nah, mungkin selama Karani sama Kak Citra menjadi volunteer ngajar itu sendiri, di lingkungannya itu pernah nggak kayak ada kejadian nggak terduga gitu? Misalnya kayak dari Karani sama Kak Citra tuh ketika udah selesai misalnya ngajar gitu, kayak dari adik-adiknya tuh masih mau ngajak main gitu. Atau mungkin ada hal-hal lucu yang saking memorable-nya bisa keingat sampai sekarang. Terus bisa hal-hal konyol dan hal-hal lainnya
vibes-nya nih. Mungkin bisa disampaikan ke kita juga ya sama sobat BEM semua supaya kita dapat vibes-nya nih, Fik. Ya, benar Tujuan ngajar banget. tuh kayak gimana sih? Ya, Terus kayak POV-nya tuh apa jadi gitu. gambaran ke depannya buat Gambaran kita ke ya. depannya juga gimana. Nah, mungkin dari Kak Citra Nah, dulu Kak nih. Citra dulu boleh. Oke. Kalau aku mungkin ngebedah dulu dari Jakarta Mengabdinya ya kan, kalau dari Jakarta Mengabdi itu sendiri sebenarnya dari tahun ke tahun itu beda periode untuk pengabdiannya gitu ya. Nah, kebetulan banget tahun kemarin kita itu 1 tahun gitu, sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu ada yang cuma 3 bulan, ada yang 6 bulan gitu. Jadi setiap kampung tuh kita beda-beda untuk periodenya gitu. Dan baru banget yang tahun kemarin itu kita 1 tahun dan benar-benar ngerasa gitu adik-adiknya tuh walaupun memang adik-adik yang sebelumnya juga sama lengketnya gitu sama kakak-kakaknya gitu, cuma benar-benar yang kampung tahun lalu itu jadi salah satu kampung yang memorable banget gitu dari adik-adiknya yang gak mau lepas sama kakak-kakaknya gitu. Dan biasanya gitu kalau misalkan sehabis ngajar gitu kayak mereka, "Kak, jangan lupa ya nanti minggu depan kita kegiatan lagi," kayak gitu-gitu. Jadi mereka yang semangat gitu Iya, untuk semangat itu banget. dan akhirnya nungguin kita juga untuk jadi semangat gitu kan. Terus juga karena memang aku sebagai humas gitu kan di Jakarta Mengabdi, jadi memang untuk koordinasi sama adik-adik, sama warga sekitar itu lebih banyak untuk turun langsung ke lapangannya gitu. Jadi waktu itu sempet juga kayak misalkan aku nggak datang nih gitu, terus kayak di chat sama adik-adiknya kayak, "Kak Citra kemana?" gitu, "Kok nggak datang sih?" kayak gitu. Bener-bener kayak jadi ngerasa, "Wah, aku nggak datang pengabdian nih, kayaknya aku harus minggu depan harus datang," gitu. Jadi kayak ngerasa harus datang ke pengabdian itu, karena bener-bener kalau misalkan aku nggak datang suka ditanyain, suka di chat, karena kan aku punya grup warga gitu dan di grup warga itu ada adik-adiknya juga gitu. Jadi biasanya langsung chat ke nomor aku atau juga teman-teman humas yang lain kadang di chat gitu. Jadi kayak kalau misalkan ada satu pengabdian aja yang nggak ikut gitu, kadang mereka suka nanya kemana segala macamnya gitu sih. Emang untuk hal-hal kayak gitu sebenarnya banyak banget gitu, apalagi di setiap kegiatan Jakarta Mengabdi itu selalu diakhirin sama festival masyarakat namanya. Dan festival masyarakat ini memang kita nampilin ada penampilan dari adik-adiknya gitu. Jadi adik-adiknya sebelumnya itu udah sempat kayak latihan dulu untuk nampilin misalkan tari ataupun baca puisi ataupun pencaksilat dan lain-lain, itu udah sempat juga kayak gitu. Baru mereka pas di hari H nanti tampil gitu, dan dari kakak-kakaknya pun juga ada tampilan. Jadi di situ salah satu momen yang menurut aku memorable banget untuk semuanya gitu, warga, terus juga untuk kita pengurus gitu, ataupun juga adik-adiknya, ataupun juga teman-teman volunteer gitu, karena udah berakhir banget masa pengabdian kita di sana gitu. Itu jadi salah satu tanda kalau pengabdian kita di sana udah berakhir dan gak akan di sana lagi gitu, karena kita bakal ganti kampung untuk di kampung selanjutnya. Dan di sana kebanyakan biasanya pada nangis gitu, Aduh, sedih, nggak sedih. cuma kayak 1-2 orang, semuanya gitu. Jadi kayak kita ngerasa berat juga untuk ngelepasin kampung itu gitu ya. Cuma untuk selanjutnya kan kita bakalan tetap jalan untuk kedepannya, cari-cari kampung lagi yang memang membutuhkan untuk kegiatan kita gitu ya, untuk nebar kebermanfaatan di wilayah lain yang bukan cuma satu wilayah aja gitu. Waduh, sih paling kalau waduh, misalkan pasti di Jakarta Mengabdi. pasti senang banget ya sampai dicariin gitu sama Iya, adik-adiknya. jadi kayak Waduh, bawaannya tuh pasti Lucu selalu sih, lucu. semangat gitu Iya. ya. pasti lebih kayak semangat gitu, pengen ngajar terus Iya, pengen Iya, gitu. terus, pengen bener-bener. ketemu Berasa terus. punya keluarga baru. Iya, Iya, bener banget, Kak. apalagi setahun gitu ya, Iya, sampai-sampai setahun, dianggap, pasti udah dianggap keluarga Iya, sama ada masyarakat-masyarakat keluarga gitu. Iya. durasi yang lama, jadi kayak ya sedih juga sih Iya, kalau sedih. misalnya Kok- kayak harus benar-benar berpisah Iya, benar. yang ke festival itu. Karena kan pasti kan mereka juga nanyain terus gitu kan, bahkan setelah kita udah nggak di kampung tersebut aja masih ditanyain juga kabarnya gimana, masih kontak-kontakan dan hal-hal lain yang memang kita jadi terhubung dengan mereka gitu sih. Keren banget sih, keren banget. sih, keren. Nah, mungkin dari segi Kak Rani nih, gimana nih Gimana ceritanya? nih Kak Rani ceritanya? Oke, aku sekarang akan cerita versi dari Stis Mengajar dulu nih. Jadi Stis Mengajar tuh punya rumbel atau rumah belajar di mana kami biasa mengajar secara reguler setiap hari Sabtu. Nah, di sana tuh adik-adiknya tuh suka banget sama matematika. Jadi buat teman-teman yang gak suka matematika pasti kalah sama adik-adik di sana. Aduh, aku kayak merasa tersinggung gitu ya. Jadi mereka tuh suka banget sama matematika, bahkan kadang tuh materi pengajaran hari ini tuh bukan tentang matematika, tapi mereka tetap minta, "Kakak, aku mau belajar matematika dong." Jadi kayak di sana tuh bagi mereka
kalau belum belajar matematika tuh belum belajar gitu, sama kayak aku kalau belum makan nasi belum makan. Aduh. Waduh, itu padahal baru anak-anak loh, Fik. Iya. Aku kayaknya pas anak-anak tuh masih suka main deh, main bola gitu-gitu. Aku aja udah di sini kayak nggak suka matematika ya di sini. Wah. Kayak tertekan gitu karena matematika. Tertekan sama Kalkulus ya, kalkulus. anak-anak. Aduh, Sama gimana nih? anak-anak ya. Oke. Terus gimana, Kak? Sebenarnya ada banyak banget ya, tapi mungkin aku akan cerita sekilas-sekilas aja yang lainnya. Sama kayak Kak Cita tadi, di sana tuh adik-adik kalau setelah selesai ngajar mereka tuh masih antusias banget. Bahkan sering waktu istirahat kita tuh dipakai untuk tetap untuk belajar gitu. Bahkan sampai selesai pengajaran biasanya kami sampai maghrib. Pernah ada suatu sore kami selesai ngajar, kami sholat di musola, bahkan saking gak mau pisahnya, adik-adik di sana tuh bareng-bareng ikut kami ke musola, mereka ikut sholat. Kemudian kami selesai sholat, mereka masih nungguin nih sampai akhirnya kita pulang, baru mereka kayak mau dada-dada gitu. Nah, selain aku pernah punya pengalaman lucu juga, lucu sekaligus terharu ya, waktu pengajaran di daerah 3T, dimana di suatu sore, itu sore terakhir kami di sana, tiba-tiba aku diajak sama adik-adik di sana untuk belajar di semacam perpustakaan gitu, perpustakaan yang ada di sana, kami nyebutnya rumah belajar gitu. Nah, di sana tuh kami tiba-tiba mereka waktu masih galau-galau gitu, mereka nyanyi lagu daerah mereka, kayak Kak tolong di video dong buat kenang-kenangan, dan aku masih simpen videonya sampai sekarang. Dan itu sangatlah, memorable banget. iya, buat aku kalau setiap aku lihat kangen mereka, kayak lihat mereka nyanyi lagu daerah gitu, wow, sangat mengenang banget. Aku jadi terpancing gitu ya, pengen ikut juga ya. Penasaran gitu ya. Kamu mau coba jadi volunteer nih? Aduh, pengen banget Ayo, kayaknya. join. pengen. Join aja, join. Tapi di STIS mengajar ada nggak sih kayak ngusaha ngajar adik-adik SMA tuh biar join ke STIS juga gitu? Ada nggak? Ada dong pastinya. Aduh. Kami juga setiap mengajar tuh selalu menanamkan, oh kami dari STIS gitu, siapa yang mau jadi PNS gitu. Waduh, langsung sebut PNS gitu ya. Aduh, berat banget. Oke. Langsung promosi PNS gitu ya. Kenapa Iya. nggak jadi mahasiswa STIS aja gitu? Nggak harus PNS gitu. Kenapa harus PNS tiba-tiba gitu? Karena memang itu salah satu daya tarik masuk STIS, dan itu Waduh. salah satu Iya daya sih. tarik aku juga sih. Aduh, Bener aduh. sih, bener. Emang Aldo gitu juga ya? Bener Aldo gitu banget, juga? aku setuju. Iya, aku juga. Aduh. Kalau kamu kenapa? Kalau kamu kenapa emang? Aku nggak sih. Nggak kenapa-kenapa aja. Karena seragamnya aja sih sebenarnya. Oh, keren. Bangga pakai seragam Aku juga STIS. dulu pengen masuk STIS tapi nggak jadi. Aduh, kenapa tuh? Kenapa tuh? Banget kepala. Kamu emang pernah ketua? Enggak sih, nggak pernah ikut. Cuma waktu itu tuh sempat pengen lah untuk masuk ke STIS ini. Cuma kayak nggak berjodoh aja gitu. Aduh, emang. Akhirnya kayak Hmm. ya udah ke UPN deh masuknya. Oh, keren gitu ya. Kerenan STIS kayaknya deh. Aduh, enggak gitu juga sih, Kak. Enggak, sama aja tetap ya. Oh iya, mungkin aku izin mau share satu cerita lagi, boleh? Boleh dong, banget. boleh. Enggak ada batasan Ya, di sini. bicara itu juga enggak apa-apa. Kita Kan siap kan dengerin. udah yang bagian senang-senangnya nih. Nah, ada Ya. bagian sedihnya juga, dimana di sana itu waktu kami belajar mengenai penulisan karya tulis ilmiah untuk adik-adik SMP di sana, ternyata ada salah satu adik di sana yang udah SMP tapi masih belum lancar menulis, dan itu buat aku benar-benar shock, dan mungkin sampai sekarang masih kepikiran terus gitu, karena udah SMP, bahkan SMP bukan hanya kelas 1 tapi masih menulis pun belum lancar gitu. Waktu itu kami menulis karya tulis. Aku lihat dia kenapa nggak mau nulis, aku tanya temennya nih. Terus akhirnya temennya cerita bahwa emang temannya tuh untuk menulis tuh masih sedikit kesusahan. Akhirnya setelah aku pendekatan dengan dia, awalnya ya nggak mau menulis, akhirnya dia berani untuk coba nulis, meskipun akhirnya selesainya lebih lama dari yang lainnya. Duh, sedih banget ya. Ini banget sih. Emang Apalagi kayak padahal sudah setingkat SMP loh kayak gitu. Iya, Tapi nggak bisa kayak- nulis gitu ya tadi. Iya. Kalau dari Kak Citra sendiri mungkin ada cerita yang paling membekas itu mungkin ya. Yang nah, paling mungkin bisa nih iya, kayak di saat selama gitu. di Jakarta mengabdi juga nih. Yang paling gitu, yang paling kayak buat sedih gitu ketika mengabdi Iya, gitu ya. mungkin apa aja bisa lagi deh. Sebenarnya nggak jauh beda ya kayak Rani juga, karena kan kalau di Jakarta Mengabdi itu juga beberapa anak-anaknya juga ada yang putus sekolah gitu ya. Bahkan sebenarnya kalau untuk yang remaja-remajanya itu jarang banget untuk ikut datang ke pengabdian sih, lebih ke adik-adiknya gitu yang ikut ya, di bawah di sekitaran umur SD lah gitu. Kalau yang udah SMP, SMA itu biasanya udah nggak mau berkumpul sama kita biasanya, karena lebih banyaknya tuh teman-teman adik-adik yang memang masih SD gitu. Dan kurang lebih sebenarnya sama kayak Karani gitu, yang memang masih untuk nulis aja tuh susah gitu, terus juga untuk baca juga susah gitu. Banyak hal yang sebenarnya untuk seukuran anak seusia mereka gitu jadi tertinggal banget sih jatuhnya. Jadi pelan-pelan kita mulai ngasih tahu dan juga ngebimbing caranya tuh harus kayak gimana dan lain-lain. Biasanya kayak gitu sih.
kalau dari Jakarta Mengabdi versinya. Tapi aku jadi penasaran nih, Dok. Jakarta Mengabdi tuh target desa-desanya tuh sebagai tempat pengabdian tuh di mana aja sih sebenarnya, Kak? Kalau untuk targetnya sendiri sebenarnya di sekitaran Jakarta gitu ya. Oh. Kalau untuk pergantian setiap tahunnya itu dimulai dari tahun kemarin itu setiap 1 tahun sekali. Jadi setiap 1 tahun di kampung ini terus pindah lagi ke kampung lainnya gitu. Dan emang kita tuh sendiri sebenarnya punya event gitu setiap tahunnya. Itu ada acara eventual setiap tahun ke Pulau Seribu. Waduh. Jadi emang dari tahun ke tahun selain emang kita ngajar di Jakarta doang, ada di sekitaran Jakartanya itu Pulau Seribu gitu. Ada yang sempat ke Pulau Pari dan lain-lain kayak gitu sih. Ajak aku dong, Kak. Boleh join aja. Jadi pengen gitu ya. Join boleh. Aduh, pengen Karena ya. lagi mau dibuka Oh, dan gitu ya? emang mau Oh. ini sih mau kita jalan sekitaran bulan Juni atau Juli untuk kesananya. Kita UAS nggak sih, Dok? Juni Gimana sampai sih? Juli. UASnya di sana aja. Aduh, UAS aja Iya, UAS di masih Kepulauan di sana. Seribu juga nggak tapi bisa. DO nggak sih? Langsung di DO gitu. Waduh, bener banget sih. Aduh. Menarik sih ke Kepulauan Seribu gitu ya. Iya, penasaran aku belum pernah ke sana. Sama. Kamu pernah? Aku aja yang nonton ini orang Aduh, sini juga Jabodetabek nggak tapi Seribu ya. nggak pernah ke sana Belum ya. pernah, aku belum Aduh. pernah sama sekali. Aku pun juga belum pernah ke Pulau Seribu dan baru pertama kali ke Pulau Seribu tuh pas sama Jakarta Mengabdi waktu itu Waduh. sih. Oh. Jadi kayak lumayan seru banget untuk tahu gitu ya di luar Jakarta tuh juga ada wilayah pantai yang emang tuh banyak gitu wilayahnya gitu dan ada juga masyarakat yang memang membutuhkan dan mereka tuh jauh posisinya gitu di luar dari daratan Iya, iya, ya kayak gitu benar, dan barang kan juga pasti susah ya untuk masuk ke sana gitu. Jadi kayak seru gitu untuk ikut Seru, kegiatannya seru, dan seru. juga kegiatan-kegiatan selain pengabdiannya itu juga seru gitu loh. Jadi daya tarik nih bagi Tarik. teman-teman Iya. mungkin dari Sobat BEM Sobat nanti ya BEM, bisa iya. Boleh ikut nih banget ikut. Jakarta Mengabdi nih. Nah, buat yang masih ragu bisa loh. Join, segera Karena join. Mengabdi juga. Bener Kap- banget. Kapan lagi kan mau ke Kepulauan Seribu? Iya gitu. ya, Iya. gratis lagi ya, Kapan gratis lagi? ya. Kalau untuk volunteer bayar sih kita. Aduh, Cuma kan tapi nggak masalah nggak seru sih? karena kayak untuk selain pengabdian kita kan juga seru-seruan bareng gak sih? Iya. Jadi kayak worth it banget Iya, gitu loh worth it untuk banget. harga bayar dengan harga dibayar itu dengan pengalaman kayak gitu maksud aku. Benefitnya banyak ya. Gitu. Banyak Apa, banget. banyak banget. Gitu. Waduh, Nah. ternyata keren banget ya dua narsum kita ini Banget, dong. apalagi dengan organisasi pengabdian juga pasti keren banget deh, Fik. Iya benar banget sih. Nah, mungkin selanjutnya ya, Ya bisa pertanyaan selanjutnya nih. pertanyaan penutup nih sebenarnya. Nah, tapi ini pertanyaan kemungkinan bakal ditanya nih sama banyak anak muda nih Kak, yang masih ragu juga sampai sekarang mungkin atau juga yang nggak tahu nih cara buat join atau jadi volunteer ngajar gitu. Nah, mungkin dari Kak Cita sama Kak Rani itu ada nggak sih Kak tips dan trik gitu gimana caranya buat jadi volunteer ngajar. Nah, terus juga tadi juga sempat ditis sedikit tentang benefit nih. Nah, dari ya Kak. benar banget. Benefit Benefitnya nih. apa sih Kak? Kalau misalnya kita jadi volunteer ngajar gitu, kita juga pengen tahu nih. Nah, mungkin bisa dari ke Karani dulu. Oke, jadi kalau teman-teman di sini tertarik untuk ikut kegiatan volunteer, salah satunya di STIS Mengajar ada VDCD atau kegiatan volunteer day, kreatif day yang sebentar lagi bakalan dilaksanakan. Nah, di sana teman-teman Kayaknya nggak asing deh itu. teman-teman Apa bisa tuh? Aduh. daftar jadi volunteer untuk ikut ngajar dan juga kita bakal seru-seruan buat kerajinan bareng di STIS Mengajar. Nah, itu untuk yang di STIS Mengajar ya. Nah, untuk kalau teman-teman tertarik untuk kegiatan pengabdian kayak yang di luar daerah 3T, nah itu teman-teman yang pertama teman-teman bisa follow Instagram dari info volunteer atau teman-teman jika udah tahu ada NGO yang memang terpercaya, teman-teman bisa follow NGO itu karena biasanya NGO itu bakalan melaksanakan kegiatan pengabdian yang secara rutin gitu. Karena betul sih di sekitar kita masih banyak yang butuh dibantu, tapi sesekali kita juga bisa kok untuk bisa mencoba mengikuti kegiatan pengabdian di daerah yang jauh dengan kondisi geografis dan budaya yang sangat berbeda dari daerah kita supaya kita semakin terbuka bahwa memang permasalahan pendidikan terutama di Indonesia itu sangat kompleks dan beragam di Indonesia. Nah, untuk yang di NGO itu aku ada tips ya untuk teman-teman untuk studi awal teman-teman baca literatur tentang daerah. Biasanya udah ada daerahnya tuh mau kemana, teman-teman bisa cari data statistiknya. Nah, datanya bisa dari BPS ya teman-teman. Aduh. Karena udah trusted biasanya. Promosi. Kayak Di sana teman-teman bisa cari data-data latar belakangnya kayak jumlah sekolah, kemudian tenaga pendidik dan lain-lain supaya teman-teman tuh kelihatan udah tahu banget nih tentang daerah tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman bisa kalau mengerjakan studi kasus jangan lupa teman-teman bisa pakai metode STAR.
untuk metode STAR itu apa, teman-teman bisa cari aja karena penjelasannya akan sangat banyak. Karena aku dapat tips ini juga dari salah satu kenalan yang beliau ini anggota NGO dan sering ikut mereview esai maupun studi kasus dari teman-teman yang daftar. Aduh, Oh, keren gitu ya, keren menarik gitu. banget. Metode STAR. Udah nih. Udah ya. Aduh, Oke. keren banget ya. Keren. Apalagi tadi metode STAR ya? Ya. Metode STAR. Aku juga jadi penasaran nih. Aduh, mulai lagi. Mungkin bisa dicari Ya, habis udah, ini ya. bisa. Nah, Oke, kalau oke. dari Kak Citra sendiri gimana nih? Kalau dari aku sendiri sebenarnya kalau untuk tips and trick cari yang memang sesuai sama yang kamu mau gitu kan, karena kan memang untuk volunteer sendiri sekarang udah banyak banget gitu ya modelannya. Ada yang memang untuk mengajar doang, ada yang untuk sekali volunteer ya kalau nggak salah namanya, yang sekali datang terus ya udah gitu, kita nggak usah ikut kegiatan-kegiatan lainnya lagi dan masih banyak hal lainnya. Jadi balik lagi gitu sesuai sama kebutuhan kita aja gitu. Ya, Kita benar. tuh lagi suka sama kegiatan kita yang apa gitu. Dengan luangnya waktu kita ini kita mau gunain untuk volunteer apa atau juga kepengurusan apa gitu. Jadi memang balik lagi untuk ke masing-masing orang tuh kita cari-cari dulu gitu untuk referensi dari volunteernya itu sendiri di Instagram. Itu kan pasti kan banyak banget ya Iya. kegiatan mereka di highlightnya, terus juga di feeds-nya dan segala macam, itu kita jadi tahu kita harus ikut yang mana. Jadi balik lagi kita emang harus cari tahu beberapa hal dulu dari sosial medianya, atau juga biasanya kan juga ada bio yang mereka cantumin itu link tree-nya ya. Itu kan biasanya ada catatan-catatan juga yang memang mengkhususkan mereka harus apa, dan mereka tahu lebih dalam tentang volunteernya ataupun juga komunitasnya itu gitu. Gitu sih paling. Terus kalau untuk benefitnya sendiri sebenarnya itu banyak banget gitu, karena jujur kalau untuk pertama kali aku masuk Jakarta Mengabdi itu, aku tuh yang paling muda gitu, angkatan tahun aku tahun 2003 itu yang paling muda, karena di atas aku tuh lebih banyak lagi yang udah kerja. Waduh. Dan kebanyakan dari tahun 2022 itu yang udah pada kerja. Cuma kalau untuk di tahun-tahun sekarang itu untuk mahasiswa udah banyak banget yang join dan datang gitu ya ke JM gitu, karena mungkin tahu dari teman-temannya, dari Instagram dan Medpart dan segala macam, itu udah banyak banget untuk kita adain kerjasama gitu. Cuma awal-awal itu kita koordinasinya segala macam itu lebih banyak sama yang orang-orang yang udah kerja gitu. Jadi menurut aku itu banyak banget insight yang aku dapetin juga untuk sharing pengalaman kerja mereka dan hal-hal lain yang menurut aku nggak bisa dapetin di organisasi yang mungkin aku ikutin di kampus gitu. Karena kan kalau untuk kampus sendiri kan sebeda-bedanya itu paling 1-2 tahun ya kalau di organisasi gitu. Jadi nggak yang umurnya berbeda jauh banget gitu. Pengalaman mereka pun juga nggak yang terlalu berbeda sama kita juga, karena juga pengalaman mereka pastinya juga di sekitaran kampus juga gitu. Kalau untuk sama yang di JM sendiri pasti mereka pengalamannya lebih bagus-bagus lagi dan sangat bagus gitu ya daripada kita, dan udah punya pengalaman yang cukup lebih baik lah gitu. Udah bedanya tuh kayak sekitaran 5 tahun 7 tahun gitu. Jadi udah sangat amat berpengalaman untuk hal-hal tersebut gitu. Terus juga benefit lainnya juga selain relasi sebenarnya juga nambahin untuk skill kita sih, karena kan untuk teamwork, leadership dan lain-lain kan emang untuk bisa lebih bagusnya lagi itu kan diasah ya. Nah, diasahnya tuh di sana gitu. Jadi banyak hal lain yang aku dapetin juga gitu, dan ngajarin aku banyak hal juga benefitnya dari sifat empati ke orang-orang dan juga masyarakat sekitar. Jadi itu cukup kompleks banget sih, dan benefitnya itu worth it banget buat diikutin sampai sekarang ini, karena kalau udah sekali terjun langsung ke komunitas atau volunteer kayaknya gak bakalan bisa berhenti deh. Ketagihan gitu. Ketagihan terus ya, gitu. betul banget. Iya benar. Wah, benefitnya banyak juga Ya, ya, Bang, ya, banyak. ternyata ya. Nah, jadi gimana nih Sobat BEM? Oh iya, Tips and triknya udah di-share nih. tadi aku belum cerita benefitnya ya. Aduh, ya boleh. Oh iya ya, kelupaan tadi. Boleh nih. Boleh nih. bisa Versi cerita. Kak Rani benefitnya apa aja nih? Iya. Oke, jadi di STIS Mengajar sendiri kita kan ngajar anak-anak ya. Yang pertama kita belajar untuk jadi orang tua nih, tips-tips. Aduh. Kita bisa menerapkan tips-tips parenting yang kita lakukan buat adik-adik di sana. Jadi belajar menjadi orang tua sebelum menjadi orang tua yang beneran. Nah, kemudian untuk kegiatan pengabdian yang di daerah 3T ini mungkin benefitnya banyak banget, seperti yang udah Kak Citra sebutin tadi. Kita belajar leadership, kita juga belajar problem solving, di mana karena daerahnya tuh bener-bener 3T, jadi banyak banget
permasalahan-permasalahan mengenai permasalahan teknis di lokasi yang mungkin dari jauh-jauh hari kita udah prepare nih, tapi karena memang kondisi geografis dan juga ketersediaan infrastruktur, terkadang proker-proker yang kita udah desain, kita rancang itu nggak bisa berjalan sesuai dengan yang direncanakan gitu. Nah, dari sana kita pastinya belajar problem solving, gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut dengan waktu yang sesingkat mungkin dan dengan cara yang tepat gitu. Nah, selain itu juga benar leadership di mana relation di mana kita mengenal banyak relasi. Nah, aku sendiri itu awalnya ngerasa kayak banyak banget teman-teman yang keren yang ikut pengabdian, bahkan beberapa tuh dari universitas luar negeri dan Iya. baru aja lulus. Ada yang lulus beasiswa Fulbright dan baru aja pulang dari Columbia University. Aduh, Kemudian keren banget. ada banyak yang lulusan LPDP S2, bahkan sampai sekarang mereka tuh masih menjalin komunikasi yang baik. Bahkan teman-teman dari kakak-kakak ini banyak banget yang menawarkan, sini kalau esai kamu mau aku review, kabarin aja kalau mau daftar beasiswa. Bahkan ada 2 orang itu bener-bener dibimbing buat lolos buat beasiswa LPDP dan beneran lolos LPDP. Jadi buat teman-teman yang emang tertarik untuk mencari relasi, mencari pengalaman yang mungkin gak ada di lingkungan sekitar, teman-teman bisa banget buat join volunteer. Aduh, aku pengen nih, Dok. Oh, Pengen ke luar negeri juga maksudnya. Pengen S2 di sana juga nih Luar kayaknya. negeri. Tapi masih tingkat 1 loh. Masih Udah tingkat jauh banget 1. pikirannya ya. Nggak apa-apa dong. Visioner. Oh iya, benar banget. Harus punya plan yang panjang, Vi. Buat Ya, luar mungkin negeri Kak gitu. Citra nih nanti yang bakal secepatnya S2 nih ke depannya ya. Aduh, Iya. gak mikirin S2 dulu deh. Waduh, belum ya, bekerja dulu ya. Gak Nah, kepikiran. jadi gimana nih Sobat BEM? Udah dibagi nih tips and triknya ya. Jadi kami harap nih dengan adanya tips and trik yang udah dibagikan sama Kak Rani dan Kak Citra tadi, teman-teman mungkin bisa lebih semangat lagi gitu untuk bisa join ke volunteer ya. Ya, bener banget. Dan nggak berasa ya kita udah ngobrol Iya, lumayan bener banget panjang. ya. Udah lumayan panjang banget Terus ya. banyak nih insight-insight yang udah didapat juga nih dari Kak Cita dan Kak Rani, dari tadi cerita awal terus Iya. sampai ke tips and Tips and triknya. trick. Nah, mungkin semoga aja Sobat BEM juga udah dapat nih sedikit pencerahan buat yang masih ragu. Nah, mungkin bisa dicoba gitu ya. Kemudian aku juga jadi FOMO nih, Aduh, Vic, buat jadi aduh. volunteer ngajar karena seru banget. Tapi Aduh. tadi benefit yang ditawarkan cukup mahal gitu, apalagi Emang. relasi. Itu apalagi relasi sekarang penting nih, Vic. Iya, benar banget. Wah. Tapi nggak boleh FOMO dong. Harus Wah. emang niat gitu, niat pengen Benar ngajar kan. sih. Bener ya Kak? Bener Nggak boleh Kak ikut-ikutan aja gitu. Aduh. Ah, iya sih, bener Tapi ya. ditunggu ya buat join. Aduh, Ah. pengen banget nih. Pengen banget. Aku satet-satet aja nih mau join. Oke. Ada privilege-nya nggak sih karena udah ngobrol-ngobrol di sini? Iya. Udah lebih tahu ya jadi. Ya, Iya. Udah siap, bener. udah lebih siap nggak sih? Tinggal milih mau join yang mana ini. Iya. Ya. Itu Tinggal bisa ya. milih. Kita udah bisa milih sebenarnya. Oke, mungkin sebelum lanjut ke sesi berikutnya nih, Vic. Hmm. Kan Apa juga nih? sebentar lagi kan akan ada Hari Pendidikan nih, dalam menyambut Hari Pendidikan juga ya. Aduh. Walaupun juga kayaknya podcast kita nanti mungkin udah lewat dari pendidikan gitu, tapi setidaknya masih menyambut Hari Pendidikan. Terhitung gitu ya. Ya, terhitung. Nah, mungkin buat nyambut Hari Pendidikan nih, kita mau ngadain sesi games nih, Kak. Games kecil-kecilan. Apa tuh? tentunya. Apa tuh? Nah, gamesnya tuh yang pasti tentang Hari Pendidikan dan juga dunia pendidikan nih, Vic. Oh, tentang itu ya, seputar itu ya. Ya, seputar itu. Jadi gini, karena Cita. Nah, sistemnya tuh kuis, kayak kuis kecil-kecilan aja, dan itu ada 8 soal. Nah, jadi nanti kalau misalkan Rani sama Kak Cita tahu jawabannya gitu, nah boleh angkat tangan nih, cepet-cepetan dulu. Ya. Udah siap aja nih. Aduh. Udah siap nih buat. Aku juga deh, aku juga ikut. Oh, kamu enggak. Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh. Ini Oke. dihitung poin. Ada poinnya Ada deh, deh. biar menantang gitu. Sebenarnya tadinya nggak ada kan? Iya. Aduh. Ini ada iya. Ya udah diadain aja ya. Karena ditanyain. Kamu duluan ya dari mulut aku. Oke. Boleh. Biar seru aja. Biar seru aja kita. Tapi nggak apa-apa Kak. Ini kuisnya fun-fun aja. Iya, boleh. Nggak ada punishment gitu. Jadi biar cepet-cepetan aja. Nah mungkin Mulai Dan. ya nggak perlu berlama. Iya, boleh. Mungkin kita langsung masuk aja ke Sesi sesi fun game. Let's go. Let's go. Nah mungkin dari Kak Rani sama Kak Citra udah aman belum nih? Udah siap? aman, siap. Oke, udah siap. Sebenarnya udah siap. Kayaknya wawasannya luas banget nih. Ya, Udah siap banget. pasti Pastinya. bisa nggak sih harusnya jawabnya, Vic? Iya. Nah, mungkin mulai dari soal pertama dulu ya. Pertanyaan pertama nih. Aku. Oh, belum ya. Belum. Oke, mungkin langsung aja ke pertanyaan pertama aku bacain. Nah,
pada tanggal berapa itu Hari Pendidikan Nasional pertama kali diperingati di Indonesia? Aduh, kayaknya siapa ya? kayaknya Kak Rani deh duluan deh. Ayo boleh Kak Rani dulu deh. Maaf ya Kak Citra. Aduh, aduh. Oke. Hari Pendidikan pertama kali diperingati di Indonesia itu tanggal 2 Mei tahun 1948. 1948. Bener nggak nih? Bener nggak nih? Jadi deg-degan. Bener sih tanggalnya ya. Bener sih. Tapi tahunnya nih. Tahunnya belum Aduh nih. nih. Tahunnya Apa tuh? Ayo lo, ayo. Nah, mungkin Kak Citra Kak tahu Citra nggak? nih tahunnya. Pokoknya tahun kalau dari yang aku tahu sih ya, karena bertepatan sama hari lahirnya Ki Hajar Dewantara, aku pikir itu sesuai sama tahunnya Ki Hajar Dewantara, Nah, tahun 1882. waduh. Lebih jauh lagi ya. Aduh, lebih jauh lagi ya. Lebih jauh lagi nih. Udah benar sih tanggal dari Kak Rani tadi. Tanggalnya udah bener sih. Tapi tahunnya nih. Tahun berapa sih, Dok? Nah, jadi tahunnya pertama kali itu di Indonesia tuh tahun 1959. Waduh. Nah, tadi tipis banget sih. Tipis banget sih. 1948. Iya. Tapi Nice it's try. okay, nggak apa-apa. Nggak Nice apa-apa. try. Keren. Nah, mungkin bisa lanjut. Lanjut nih pertanyaan kedua. Harusnya tahu sih ini, harusnya tahu. Yo. Apa tuh, Bre? Apa nama universitas tertua? Belum selesai soalnya loh. Aduh. Udah satu aja nih. Tertua. Di mana nih tertua di mana nih? Indonesia. Ah ya benar. Dari Kak Citra dia tadi pertama. Oke. Di mana tuh Kak? Siapa tuh? UI. Emang iya? Iya. Emang iya. Ya, Yakin? Kalau waktu itu kan JM tuh sempet ke museumnya Kebangkitan Nasional ya, dekat Senen, terus diceritain sejarah-sejarahnya dari yang emang nama awalnya tuh Jawa School, terus habis itu ganti jadi Stovia, terus ganti lagi jadi UI. Jadi lumayan banget dapet pengetahuan juga sih di sana gitu. Waduh, benar banget. Ternyata Benar apa jawabannya? Benar Benar. banget. Universitas Universitas Indonesia. Nah, dia tuh sebelumnya dikenal dengan Sekolah Dokter Jawa ya, Iya, didirikan pada tahun 1851. Waduh, udah lama banget. Waduh, udah lama Ya, ya. aja belum ada ya. Satu belum ada gitu ya. Nah, lanjutin dong Oke, pertanyaan berarti ketiga. Satu poin ya. Satu poin buat Kak Citra. Nah, mungkin Iya, bener. selanjutnya mungkin yang biar lebih seru ya. Nah, mungkin angkat tangannya kan tadi kan langsung angkat tangan. Nah, mungkin sekarang nunggu kita jawab apa sampai soalnya habis Saya dulu soalnya ya, dulu. baru langsung angkat tangan gitu. Oke. Oke, lanjut ke nomor 3 nih, Kak. Nah, siapakah Menteri Pendidikan pertama Indonesia? Aku aja ya. Aduh, Oh, nggak boleh ya. Nggak boleh dong. super hot banget sih Super hot pertanyaannya. Ayo siapa ayo? Tapi belum ada angkat tangan. tapi. Aduh, belum ada ya. Nah. Aduh. Susah Gimana banget nih? pertanyaannya. Nah, Iya coba lagi. ulang lagi ya. Oke. Coba Siapa? Taiwan deh. Oke, siapakah Menteri Pendidikan pertama di Indonesia? Tadi udah disebutin gak sih sama Siapa? Kak Citra sih tadi sempat. Rani. Aduh. Emang udah disebutin ya? Iya tadi udah. Ini ada clue-nya ya berarti ya. Ya udah keluarnya tadi. Iya. Ingat gak sih tadi? Oh Yang tadi tuh tahun kelahiran tadi, tahun kelahiran. Oh iya. Ya udah, berarti Dari siapa nih? Siapa nih? nggak usah nggak sih? Tadi juga mereka nggak ada angkat tangan. Iya sih. Ya udah terusin aja ya, terusin aja. Nggak usah lah ya. Ya, Pertanyaan. aku aja deh. Tapi Aku aja nggak apa-apa. tahu nggak sih jawabannya apa? Ki Hajar Hajar Dewantara. Dewantara. Udah tahu banget. juga karena tadi udah di SP. Iya, udah spill sih sebenarnya. Iya. Makasih atas clue-nya BTW. Dilepas aja. Ya, tadi disebut. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Aku juga baru ngeh lagi. Emang iya? Iya tadi baru disebutin ya. Iya, Dokter baru itu. disebutin itu. tadi. Nah, berarti hangus ya. Nah, lanjut Oke, nih. deh, Nomor 4 ya? Ya, nomor 4 ya lanjut. Nggak apa-apa. Ini perlu dikit effort ya untuk bisa jawab ya. Siapakah nama asli dari belum. Siapakah nama asli dari Ki Hajar Dewantara? Ini. Aduh, dari Kak Citra ternyata. Citra ada kalah dikit nih. Kalah dikit nih Kak Rani. Siapa tuh, Kak? Oke. Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Waduh, Bener jawabannya nggak nih, Fik? bener nggak? Bener nggak ya? Juga. Bener nggak? Bener. Bener. Bener banget. Keren. Sangat insan pendidikan ya kan. Iya. Waduh, berarti Udah. udah 2 poin. Ya udah buat, 2 poin nih. Aduh. ya buat Kak Citra. Gimana nih Kak Rani? Gimana nih Kara nih? Aduh, kanan Aku dong. harus lebih gercep sih. Ois. Gercep banget. Ayo, Iya. berjam harus. Biasain gini terus. Iya, udah gini terus. Oke, Nomor 5 nih, Dok. Oke, lanjut ke nomor 5 ya. Nah, mungkin ini juga Waduh. lumayan panjang nih, Fik. Harusnya sih. Harusnya ya. Jadi mungkin bisa dimulai aku baca nih. Nah, semboyan
Ki Hajar Dewantara yang paling dikenal itu adalah Rani. Waduh, Rani. wah, ini cepet nih. Cepet Akhirnya nih. cepet. Oke, apa? Agak sedikit ingat-ingat ya, kalau nggak salah tuh Ingarso Sungtulodo, yang artinya tuh di depan memberikan contoh, Aduh. Ingmatjo Mangonkarso di tengah itu harus bisa memberikan motivasi, dan juga Tutwuri Handayani yaitu dari belakang bisa memberikan motivasi ataupun dorongan. Dan ini sangat sesuai dengan prinsip pendidikan yang ada di Indonesia, bahwa seorang guru itu di depan itu harus bisa memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya, kemudian di tengah itu harus bisa memberikan motivasi, semangat untuk anak didiknya, dan juga dari belakang harus bisa mendorong anak didiknya itu supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Waduh, keren banget. Aku aja baru tahu loh. Iya, wah, Aku cuma tahu aja, ya. Aku tahu aja Tuturi Handayani yang ku ingat. Iya, Tapi karena kan ternyata- kita sekarang Tuturi Handayani. Iya, Tuturi Handayani kan tiap dari SD sampai SMA tuh Tuturi Handayani. Ternyata ada filosofi ya. Ada di topi merah itu nggak sih? Ada sih, tapi aku lupa ya gitu. Udah lama banget Udah SD-nya lama ya. sekolah kamu. SD SMP udah lama banget. Sekolah. Aku 2 tahun yang lalu loh, 3 tahun yang lalu. Oke. 1 poin untuk Kak Rani ya. Poin. Berarti. Usia 21 nih, Fik. Oke, lanjut deh ke pertanyaan ke-6. Apa lembaga yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara? Rani. Waduh, sakit-sakit banget ya. Lagi, satu-satu. Aduh, Apa nih, apa Kak? tuh? Kalau boleh tahu. Namanya Taman Siswa. wih, Taman Siswa, bener nggak, Fik? aku kira Taman Simanjuntak loh. Aku Taman Siswa Juta. Oke. Apa? Jawaban benar nggak sih, Dok? Bener banget. Bener banget. Jadi Taman Siswa. Taman siswa ya, Taman Siswa ya. Taman Siswa nih. Oke, sementara udah 2-2 nih, Fik. Aduh, semakin Sel- panas. Sengit banget ya ternyata. Sedangkan kita masih ada 2. Lagi masih 2 ya? 2 soal penentu sebenarnya sih. Atau mau dikurangin 1 atau gimana sih? Nggak usah nggak sih? Ah, Nanti, nggak aja deh. nanti penentuan Nanti, soal terakhir sebentar. nih. Oke, mungkin Nomor 7 lanjut deh? nih. Iya, Nomor 7. lanjut di soal nomor 7 nih. Wah, sebenarnya udah pada tegang semua nih. Kelihatannya udah siap buat ngangkat tangan cepet-cepetan juga. Oke, jadi soal selanjutnya ini masih berkaitan nih. Taman Siswa itu didirikan pada tahun berapa dan di mana? Aduh, Rani. Oh, iya, boleh. Tapi tahunnya kalau salah mohon maaf ya. Ya, boleh. Nggak apa-apa. Oke. Kebetulan Taman Siswa itu ada di kota aku, Wih, Dok. Yogyakarta. Iya, Terus Iya ya. untuk tahun pendiriannya itu kalau nggak salah tuh tanggal 3 Juli tahun 1922. Waduh. 1922. Di teks kita hanya tahunnya aja nggak sih? Di teks kita Tapi kok ada tanggalnya ya? Tapi ada tanggal. Waduh. Berarti lengkap dan tahunnya bener loh, Kak. Iya. Tahun 1922 di Yogyakarta. Keren banget. Benar nggak sih, Dok? Benar banget. Bener banget. Keren banget. Keren. Berarti sementara udah 3-2 nih, Fik. Gimana nggak tahu kan di kotanya ya, Dok. Aduh. Oh, iya, kebetulan juga udah di kota Yogyakarta juga. Berarti kita bisa ke Jogja nih, Dok. Ayo. Diajak jalan-jalan Oh, sama. boleh. jadi tour leadernya. Wah, dia siap banget nih, siap banget. Boleh banget deh kita mau Iya. saya. Belum pernah juga. Oke, jadi Aduh. karena tadi poinnya udah 3-2 dan mungkin tinggal soal terakhir ya. Mungkin ini penentu ya. Ya. Nah, ini tambah 2 poin aja kali ya, Fik, Ya, biar seru gitu. biar seru Jadi, nih. jadi nanti ada kesempatan Kak Citra juga kalau misalnya Buat benar menang, jawab itu ya. menang gitu. Nah, tapi kalau misalnya Kak Rani yang jawab duluan dan benar, ya udah pasti menang. Aduh. Terus kalau misalnya yang nggak ada yang jawab juga Ya udah, otomatis Kak Rani Kak juga Rani udah pasti menang. Nah, jadi ada kesempatan nih buat Kak Citra nih buat menangin nih. Duh, gimana nih Kak Citra? Siap nggak? Siap. Aduh, Oke. oke. Nah, Aku mungkin langsung dibaca Aku nih. nggak ditanyain. Karena udah unggul. Karena kamu udah apa? Karena kamu udah. Karena udah unggul ya. Ya, udah. Nah, sekarang pertanyaan terakhir deh. yang terakhir nih. Siapa tokoh yang mempelopori pendidikan bagi wanita di Indonesia? Rani. Siapa nih? Aku tutup mata nggak lihat, aku nggak lihat. Aduh, mungkin aku sebelum kelihatan nih cepet. Mungkin bisa dihitung lagi ya, Fik ya. Oh ya, ulang deh, Kita ulang. dikasih countdown. Nah, mungkin dari kamu deh. kamu aja deh. Aku aja. Aku aja. Kamu aja. Mungkin dalam hitungan 3 ya. Ini cepet-cepetan nih. Udah siap-siap aja. Udah siap-siap aja ya. Oke. Oke, mungkin bisa aku mulai ya. Itu hitungan 3 nih. 1, 2, Ini. 3. Rani. Aduh. Ternyata Kak Citra telat ya. Oke, mungkin dari Kak Rani nih. Gimana jawabannya? Salah satu tokoh perempuan yang mempelopori pendidikan di Indonesia itu adalah R.A. Kartini. Waduh. Beliau juga menulis buku setelah Apa ya? hujan terbitlah terang. Iya bukan sih? Setelah Setelah gelap Aduh. terang. gelap Aduh. Mohon maaf Aduh, ya. Aku juga Aku kan lupa lagi. belum gitu ya. Baru keinget Baru lagi. keinget lagi. Baru keinget lagi. Waduh, Oke. bener banget ya. Gimana nih, Fik, jawabannya? Keren banget. Bener ya?
Benar. Benar, Jadi keren sosok banget. diadakan ini. Oke, jadi Banyak banget. mungkin Oke, buat depan jadi aja untuk ya. ya untuk Senang-senang aja kita. ya senang-senang aja. Berarti untuk Hmm. menangnya ada Karani ya. Dan mungkin Kak Cita nggak apa-apa. Gak apa, gak Nggak apa. apa-apa. Yang penting intinya ini apa? Jadi kita juga jadi dari kuis ini tuh jadi banyak nih insight baru juga Iya, sebenarnya benar yang baru banget. kita tahu juga kan. Setelah podcast ini terbuka nih wawasanku untuk bisa lebih semangat join Iya, volunteer gitu. iya dari volunteer juga. Terus ternyata narasumber kita juga keren Iya. gitu ya. Maksudnya kayak juga paham gitu dari segi pendidikannya. Apalagi Iya. sejarah-sejarah pendidikan juga Iya, tadi benar ya. banget. Oke. Kayaknya pengen join JB ya guys sih. Jakarta JM ya? JM. Aduh, aku kira. Belum join udah salah. Aduh, Nah, belum jadi udah salah gimana diajarin dong Kak. Nilainya -1. Poinnya berkurang nih sepertinya nih. Ya, apa sih? Persiapan Oke. aja, persiapan. Nah, keren banget nih ternyata dua narsum kita ya, Do. Keren banget. Nah, dari podcast ini mungkin bukan hanya sekedar ilmu tentang volunteer ya, tetapi kita bisa ngelihat dari dua narsum kita ini wawasan sejarah juga tuh tadi sangat luas ya gitu ya. Mereka bisa Iya, menjawab beberapa sangat pertanyaan yang kita gitu ya. berikan ya. Mayoritas nggak sih? Iya, Kayak mayoritas sih tadi yang sebenarnya. bisa dijawab gitu. Nah, Mungkin langsung ini aja. nih, daripada kita podcast mending kita ganti aja nggak sih sesinya jadi sesi tebak-tebakan aja gitu. Jangan dong, Biar kalau misalnya diterusin ntar kita bisa sampai malam di sini. waduh, tinggal di sini aja ya boleh ya. Nah, nggak tahu kan kita juga pinjam ulangan ini. Wah, iya. Oke. Aduh, bercanda dong, Ya, bercanda. bercanda, oke. Nah, jadi nggak kerasa nih Kak, kita udah sampai ke sesi terakhir ya, Do. Tetapi Oh, sebelum sesi menutup terakhir. ya sesi podcast kita pada hari ini, mungkin dari Kak Rani dan Kak Citra nih bisa ngasih closing statement ya, dan juga Boleh banget. kata motivasi tuh, kalimat motivasi kepada teman-teman dari Sobat BEM yang mungkin pengen join sama volunteer ya. Ya, Ya, boleh. bener banget. Join volunteer nih kayak gimana? Nah, boleh nih, siapa dulu nih duluan? Boleh nih. Nah, Bebas. terus ya Siapa bisa bebas dari mau siapa dulu. Sit. Yang menang dulu nggak apa? Oh, boleh. Boleh nggak kita. Boleh. Oke, boleh. Dari Rani dulu deh. Dari Karani dulu. Mungkin aku ada sedikit quotes ya, bahwa dari pengalaman-pengalaman yang aku sebelumnya pernah lakukan, aku mengambil kesimpulan bahwa mengajar itu mengajar itu tentang hati, tentang ketulusan hati, bukan tentang seberapa pintar kita, tetapi tentang seberapa tulus kita ingin melihat adik-adik yang kita ajar itu bisa berkembang, tentang bagaimana. Ayo, kemana? Gimana? Jadi lupa coachnya. Iya sih, karena terlalu bahagia bisa menang. Intinya mengajar itu bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tetapi seberapa sabar kita dan juga seberapa tulus kita ingin melihat adik-adik yang kita ajar bisa bertumbuh. Waduh. Semoga dengan apa yang kita Kak aku dan Kak Citra sampaikan pada sesi kali ini bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman, bahwa sebesar apapun kontribusi yang kita lakukan, usahakan kita tetap bisa berkontribusi, kita bisa tetap berbuat kebaikan sekecil apapun itu, karena pada akhirnya itu bukan tentang seberapa banyak yang kita dapat, tapi seberapa banyak yang bisa kita berikan. Aduh, keren banget ya, Keren Do. banget. Keren banget. Keren. Nah, kalau dari Kak Citra gimana nih? Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya banyak banget hal-hal kecil yang harus kita perhatiin juga dari sekitar gitu ya. Hal-hal yang sebenarnya menurut kita kecil tapi menurut orang lain itu besar gitu. Dan kita ngejalaninnya memang harus dari hati, karena yang dari hati itu akan kembali lagi ke hati gitu. Jadi benar-benar tersentuh aku ya. slogan JM sesuai banget sama apa yang dijalani secara langsungnya banget sih di kehidupan nyata kita juga, di kehidupan kita secara bersosial gitu. Jadi boleh banget untuk bisa ngeliat ke sekitar juga, ke orang-orang yang memang banyak banget orang-orang yang memang masih kekurangan gitu ya dibanding kita, yang mungkin masih bisa menikmati hal-hal yang lebih baik daripada mereka gitu. Waduh, Gitu sih. keren banget Wah, sih. keren banget sih. Ayo Kata-kata gimana nih juga Sobat BEM? Harusnya udah lebih semangat ya untuk Iya, bisa join lebih ke volunteer semangat. nih, karena udah dikasih motivasi sama Kak Citra dan Kak Rani ya. Iya. Jadi dan kami dari BEM ya mengucapkan banyak terima Terima kasih kasih nih banyak kepada nih. Kak Citra dan Kak Rani karena udah bisa menyempatkan hadir nih di kegiatan Iya. kita ya. Udah Karena effort memang banget. Kasih. effort banget ya luangkan waktu gitu. Padahal panas-panasan tadi ke sini ya. Panas-panasan kesini ya, Kami aja keringatan tadi ke sini kan. Iya, kelihatan di sini. Ya. Oke. Dan untuk Sobat BEM jangan lupa beri saran ya kepada kita semua ya. Bisa beri saran di kolom komentar di Di bawah. kolom nih. komentar ya. Bisa juga roasting kami ya sebagai Iya, podcasternya hari ini. podcaster mungkin Dan kita- mungkin ingin cari informasi gitu, nanya langsung kepada dua Kak, narasumber sama kita. Kak Rani, boleh banget gak sih Kak? Ya nanti Boleh. disertakan nih IG-nya sama Iya, ya kan nanti bisa sertakan IG. dikasih. Bisa di-set langsung kan boleh kan?
Boleh kan? Langsung Boleh, nggak? boleh, boleh. Banget. Nah, jadi buat sobat PEM nih yang masih bingung juga bisa tanya. Bisa join langsung ya. Seru loh ini. Seru. Stis mengajar sama apa sih? Jakarta Jakarta Mengabdi. Mengabdi. Lupa lagi Kak, lupa Minus lagi. dua. Kayaknya nggak diterima dia sama Jakarta Mengabdi. Aduh, dari minus 2 aja nih. Sekali lagi terima kasih banyak ya kak. Sama-sama, terima kasih. Mungkin sekian ya dari kami. Aku Vikram. Dan aku Aldo sebagai podcaster Ruang Kampus Biru episode 14 sudah sign out. Bye bye semuanya. Bye bye sobat BEM.